Bab 027. Apakah aku datang di waktu yang salah? Tanya Stella dengan wajah kelihatan kecewa. Tentu saja tidak Stella, hari ini adalah pengumuman pernikahan Haris dan juga Milka. Kami sudah mempersiapkan segalanya dan kau bisa pergi bersama kami jika kau mau, ajak Wenda dengan senyum tipis di bibirnya. Haris, Milka kalian keluarlah duluan ada masalah yang harus mama bicarakan dengan Bi Stella. Hotel. Pak Rai sedang sibuk sejak tadi malam, dia sedang mencicipi setiap makanan yang keluar dari dapur tentu saja tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya bahkan penjagaan di sana begitu ketat. Tidak hanya pegawai kantor saja yang hadir tapi banyak pejabat dan juga para artis yang ikut datang. Reva sudah ada di sana dan juga Kiki ikut hadir di sana sekarang hanya tinggal menunggu yang punya acara datang. Kiki terus memperhatikan Reva dari kejauhan seolah pria itu sedang menjadi mata-mata saja. Kemanapun Reva bergerak Kiki terus mengikutinya dengan sorot mata tajam. Bahkan banyak wanita yang menyapa Kiki namun pria itu tidak menggubris para wanita centil itu sedikitpun. Semua orang sedang mentap ke pintu masuk ruangan itu tak terkecuali Kiki dan juga Reva. Kiki langsung melotot saat melihat siapa wanita yang berdiri di samping Wenda itu. Dia tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Reva tadi adalah sungguh-sungguh. Stella benar-benar sama jahatnya dengan putrinya dia begitu saja mau mengikuti rencana jahat Reva. Sejak kecil Reva sudah terbiasa dimanja hingga wanita itu terbiasa mendapatkan semua yang dia inginkan. Acara dimulai. Perhatiannya semua untuk para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kita langsung lanjut saja ke inti acara. Dan saya panggilkan Tuan Haris dan Nona Milka, ucap MC acara siang hari itu. Kiki dan juga Milka naik ke atas panggung dan juga mereka langsung bertukar cincin di hadapan banyak orang dan Haris juga mengungkapkan pernikahannya dengan Milka dan juga mengenai janin di dalam perut istrinya yang belum lahir itu. Semua tamu yang datang begitu kagum dengan keserasian keduanya dengan kecantikan dan ketampanan pengusaha muda itu. Namun Reva yang sangat marah karena ketanyaannya kedatangan Stella ke Indonesia tidak menghasilkan apapun bahkan rencana yang sudah mereka susun di dalam telepon gagal total. Reva menarik tangan Stella ke sudut ruangan agar tidak ada yang mendengar perbincangan mereka berdua. Namun yang lupa Reva ketahui ialah ruangan itu sudah dipenuhi kamera CCTV dan juga penyadapan suara. Bahkan layar monitor Pak Rai terus mengawasi keduanya. Stella menarik tangannya dari genggaman Reva. Reva lepaskan tangan mama sakit, ujar Stella dengan mengusap tangannya yang kelihatan merah karena genggaman Reva tadi. Mama kenapa membiarkan wanita jalang itu tetap datang ke sini? Dan apa ini mereka malah mengumumkan pernikahannya di depan umum seperti ini? Reva terus mengerutu dengan wajah merah padam menatap ke arah Haris dan Milka di kejauhan. Apa yang bisa Mama lakukan karena ketanyaannya Wenda dan juga Haris sudah mengetahui jika Mama akan berpura-pura sakit parah agar Wenda mau menikahkan kamu dengan Haris, jelas Stella dengan menggenggam jari-jari tangannya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Reva sangat geram setelah mengetahui tentang kebenaran itu dan dia seakan mulai kehabisan kesabarannya melihat Haris dan Milka bicara dengan diselingi canda tawa renyah dari bibir keduanya. Sudahlah lupakan Haris masih banyak pria tampan di luar sana. Wanita itu bicara dengan wajah kelihatan pasrah. Tidak Ma, aku sangat menginginkannya dan tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Reva bicara dengan mengertakkan giginya dengan kuat seakan dia sedang mengawasi musuhnya dari jauh. Stella sudah mencoba menasehati Reva tapi anak gadisnya itu tetap bersikeras ingin menikah dengan Haris bahkan Reva rela menjadi istri kedua asalkan dia bisa bersama dengan Haris. Reva mendekati Milka dan begitu juga dengan Stella mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apapun bahkan Reva mengucapkan selamat akan janin yang ada di perut musuhnya itu tentu saja itu tidak dia ucapkan dengan tulus karena Reva mengepalkan satu tangannya dengan kuat saat berbicara, menandakan jika dia tak bisa menerima akan musuhnya bahagia dengan pria yang dia cintai. Haris selalu mengawasi setiap gerakan Reva tak terkecuali Pak Rai.
Haris melirik ke arah Reva yang diam-diam memajukan satu kakinya saat Milka hendak melangkah di hadapannya. Haris yang mengetahui akan hal tersebut segera menarik lengan Reva dengan sangat keras sampai wanita itu meringis kesakitan dibuatnya. Haris menggenggam keras lengan Reva dan menuju salah satu kamar. Setelah berada di dalam kamar, Haris segera mendorong Reva dengan kuat sampai wanita itu jatuh di atas ranjang dengan kasar. Milka melihat keduanya menjauh darinya ketika wanita itu hendak mengikuti suaminya, namun Sani segera menghampirinya dan mengajaknya berbincang-bincang. "Apa yang kau lakukan padaku, Haris?" Wanita itu masih berpura-pura seolah tidak melakukan hal yang jahat pada istrinya. "Aku yang seharusnya bertanya, apa yang mau kau lakukan pada istriku?" Pria itu mulai mengepalkan jari jemarinya sampai terlihat pucat karena berusaha menahan semua kegeramannya. "Aku sangat mencintaimu, mohon tinggalkan dia demi diriku. Aku bahkan rela menjadi istri keduamu," renggek Reva dengan wajah memelas. Wanita itu sungguh tidak tahu diri, dia bahkan bisa menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang wanita hanya demi mendapatkan pria yang dia cintai. Namun bukannya Haris semakin jatuh cinta pada wanita itu, dia malah semakin jijik melihat setiap gerakan tubuh Reva yang seperti sedang menggodanya. "Jangan keterlaluan, Reva. Aku sudah menikah," ucap Haris dengan berbalik arah dan hendak pergi. Pria itu sudah tak tahan berada satu ruangan lagi dengan wanita gila sepertinya. Di tempat acara, Wenda dan juga Stella sedang berbincang-bincang dengan duduk di sudut ruangan itu. Milka mulai menyadari jika Haris tidak ada di dalam ruangan. Dia bertanya pada pelayan yang membawa nampan berisikan minuman. Pelayan itu memberitahukan jika Haris sedang memasuki salah satu kamar dan Milka meminta pelayan untuk menunjukkan di mana kamar yang dimasuki oleh suaminya. Milka tiba di depan kamar itu. Pelayan segera pergi setelah mengantar Milka di depan kamar. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Milka membuka pintu kamar itu sedikit dan dia melihat Haris sedang terlentang di ranjang dan Reva ada di atasnya. Entah apa yang terjadi di dalam sana, namun Reva terlihat acak-acakan dengan baju aut-autan. Milka langsung menutup kedua mulutnya dengan air mata jatuh berderai di kedua pipinya. Milka pasti berpikir jika Reva dan Haris sedang melakukan hubungan terlarang. Haris tidak mengetahui kedatangan Milka, namun Reva melihat ke arah pintu yang separuh terbuka. Dia menarik salah satu senyumnya dan mulai membuka dress berwarna navy yang dia kenakan sehingga wanita itu hanya mengenakan bikini saja. Haris langsung menutup matanya saat Reva mulai berlaku gila seperti ini. Tubuh Milka bergetar dengan sangat hebat dan air matanya jatuh begitu deras membasahi pipinya. Hatiku sangat sakit melihat semua ini, aku bahkan tidak sanggup berdiri lagi, kakiku seakan mulai kehilangan penopang. Apakah benar yang kau lihat saat ini? Suamiku berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, aku harus bagaimana Tuhan? Anak yang ada di dalam janinku membutuhkan papanya, aku tidak mau dia lahir tanpa kasih sayang seorang ayah, gumama Milka dalam hati dengan mengusap perutnya yang masih rata. Reva mulai membuka kemeja Haris. Reva bahkan bermain di atas Haris seperti gadis murahan akan memuaskan pelanggannya. Hal itu semakin membuat hati Milka seakan tersayat pisau tajam dan berdarah. Lihatlah air matanya yang jatuh semakin deras dan isak tangisnya yang memenuhi ruangan itu. Haris mulai menyadari jika istrinya ada di dalam ruangan itu. Haris mendorong Reva sampai jatuh ke sampingnya dan Haris segera berdiri. Dia melihat penampilannya yang sama acak-acakan seperti Reva dengan kemeja yang sudah kelihatan lusuh karena Reva mainkan tadi. "Sayang, percayalah ini tidak seperti yang kau lihat barusan," ucap Haris dengan berjalan mendekati Milka. Namun Milka justru mundur beberapa langkah ke belakang mencoba menghindar dari suaminya. Bahkan Milka melihat lipstik merah Reva menempel di kedua pipi suaminya itu, bahkan lipstik itu terlihat dengan sangat jelas membuat hati Milka semakin merasa kecewa. Milka sangat cemburu namun dia tak bisa melakukan apapun kecuali menangis. "Kau bilang aku harus percaya padamu, tapi lihatlah pipimu bahkan menunjukkan bagaimana pengkhianatan yang kalian lakukan tepat saat aku berada di sini." Milka bicara dengan suara hampir tidak terdengar, tubuhnya bergetar sangat hebat karena tidak tahan melihat situasi yang semakin membuat dadanya kesulitan bernafas.
Ya, kau bisa melihatnya sendiri kan, jika Haris sangat mencintaiku dan sebentar lagi aku akan menjadi madumu. Reva berbohong dengan mendekati Haris dan memeluk pria itu dari belakang dengan tidak tahu malu. Jangan mendekatiku. Aku sangat jijik pernah menganggapmu seperti sahabat baikku. Pria itu bicara dengan mendorong sahabatnya sampai jatuh tersungkur ke tanah. Milka diam dengan masih menjaga jarak dengan Haris. Milka, sialan, kau sudah tahu kan jika Haris menyukaiku, andaikan tadi kau tidak datang maka kau dan dia akan bercinta dan memiliki pewaris kita. Kau hanyalah keluarga miskin, mana pantas bersanding dengan pria kaya sepertinya. Haris akan menceraikanmu jika kamu sudah melahirkan calon pewarisnya itu, maka akan dengan senang hati mengambil bayimu dan menjadikannya seperti anak kandungku sendiri. Reva mulai bicara omong kosong. Wanita itu sengaja melakukannya agar Milka pergi meninggalkan Haris sejauh mungkin dan Reva bisa hidup bahagia dengan pria yang dia cintai. Namun saat bersamaan Wenda dan juga Stella datang, mereka membuka pintu dengan sangat lebar dan menutupnya kembali karena di luar sedang banyak tamu undangan dan reputasi keluarga mereka berdua akan hancur jika sampai paparazi melihat drama ini. Sedangkan Pak Rai segera membuyarkan acara dan beralasan jika Milka sedang sakit dan acara dipersingkat dengan berdecak kesal semua tamu undangan mengikuti perintah Pak Rai. Kiki yang sudah mulai curiga jika ada sesuatu yang buruk sedang terjadi, dia mendekati Pak Rai dan bertanya, namun tetap saja asisten itu tidak mau membuka mulutnya sedikitpun walaupun Kiki sudah membujuknya. Akhirnya Kiki pulang ke rumahnya, namun dia menyuruh mata-matanya untuk mengawasi semua kamar yang ada di ruangan itu karena Kiki tahu jika Haris ada di salah satu ruangan itu hanya saja melihat sorot mata Pak Rai yang tidak bisa diajak damai sehingga Kiki lebih memilih mengalah dan pergi dari acara itu. Tak lama setelah Kiki pergi, Sani ikut pulang ke rumahnya. Setelah beberapa saat dia mencoba mencari Milka namun sahabatnya itu masih tidak terlihat juga. Dengan berat hati Sani pulang tanpa berpamitan pada Milka. Di dalam kamar, Stella segera membantu Reva yang masih duduk di lantai. Sedangkan Wenda segera menenangkan Milka dan memeluknya. Wenda melihat kondisi Haris dan juga Reva yang kelihatan acak-acakan. Wenda mengetahui jika Reva sedang merencanakan hal buruk, namun Wenda tidak pernah menyangka jika Reva akan bertindak sehina ini. Wenda terus mencoba menenangkan Milka namun wanita itu masih diam dengan menangis terseduh-seduh. Reva, Haris, ada masalah apa ini? Tanya Wenda dengan menatap keduanya bergantian. Ketika Haris hendak membuka mulutnya namun Milka mulai merasakan jika kepalanya semakin lama semakin terasa berat. Dia mulai tidak bisa melihat wajah suaminya dengan jelas hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Dan Haris segera membopong tubuh istrinya itu menuju mobil mereka yang sudah terparkir di halaman hotel. Pak Rai sudah berada di depan mobil dengan membukakan pintu untuk Haris yang sedang mengendong Milka. Sayang, apa yang terjadi? Bertahanlah. Nak, ujar Wenda dengan mata berkaca-kaca. Wenda terus mengusap tangan Milka yang masih tidak sadarkan diri. Sedangkan Stella dan juga Reva mengikuti mobil itu dari belakang. Reva, apa yang telah kau lakukan? Kau sudah keterlaluan seperti ini? Apakah kau tidak memiliki harga diri sebagai seorang wanita? Stella marah dengan memukul setir mobilnya sampai buku-buku tangannya terlihat memerah. Aku harus lakukan apa lagi agar membuatnya mencintaiku, Ma? Ma, aku mohon bantu aku untuk melewati masalah ini. Renggek Reva dengan bersandar di bahu Stella. Kau tahu kan jika Pak Rai sangat sulit untuk dihadapi. Stella mengerutkan keningnya, karena Stella tidak yakin bisa menghadapi asisten Haris. Pak Rai sudah memiliki bukti jika Reva yang memaksa Haris. Yaitu adalah rencana Haris dan juga Pak Rai. Jika sampai Reva bertingkah maka Haris kan membawanya ke kamar yang sudah dipenuhi CCTV dan alat penyadap suara di setiap sudutnya. Dan benar saja rencana mereka berdua berhasil menjebak Reva, namun tak disangka jika Milka menyaksikan adegan tersebut saat Pak Rai sedang sibuk menjamu para tamunya. Rumah sakit. Dokter sedang memeriksa kondisi Milka dan dia sudah keluar dari ruangan di mana Milka dirawat. Wenda dan juga Haris langsung mengerumuni dokter itu, tak terkecuali Stella dan juga Reva.
Reva sangat bahagia melihat Milka menderita seperti ini, namun di wajahnya dia kelihatan bersedih seolah dia sangat menyesal akan apa yang dia lakukan barusan. Stella sangat takut jika sesuatu terjadi pada gadis itu, maka Wenda tidak akan berbelas kasih lagi padanya, dan Reva dan persaudaraan yang mereka bangun sejak lama akan hancur hanya karena kebodohan anaknya itu. "Dokter, bagaimana dengan kondisi putri saya?" tanya Wenda saat dokter yang merawat Milka mulai keluar dari balik pintu. "Nona Milka baik-baik saja, dia tidak boleh terlalu tertekan karena itu akan berdampak buruk pada janinnya nanti," ucap dokter itu dengan berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Wenda masuk ke dalam ruangan Milka lebih dulu ketika Stella dan Reva mau ikut masuk ke dalam segera dihentikan oleh Haris. "Kalian pulanglah, tidak ada yang dibicarakan lagi." Pria itu bicara dengan wajah datar dan sorot mata kelihatan menyimpan kobaran api yang siap melahap tubuh kedua wanita yang ada di hadapannya itu. "Nyonya Stella, tolong nasihati putrimu, jika ini terjadi lagi aku tidak segan-segan menarik danaku yang selama ini mendanai perusahaan kalian." Stella langsung menelan selai Faya yang terasa getir setelah mendengar apa yang Haris ucapkan barusan. Ya, perusahaan keluarga Reva hampir bangkrut, namun Haris menaruh saham dan dana yang begitu besar di perusahaan itu sehingga mereka bisa lolos dari kebangkrutan. Stella dan Reva pasti tahu apa maksud dari ucapan Haris barusan. Jika Haris sampai menarik semua saham dan dana yang dia miliki dari perusahaan keluarga Stella, maka perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan secara mendadak dengan meninggalkan hutang yang sangat banyak pada bank. Reva dan juga Stella pergi ke hotel di mana Reva menginap. Kamar hotel yang tadi terlihat berantakan kini sudah rapi kembali. Stella mendudukkan tubuhnya di ranjang dengan tangan terkepal dengan kuat melihat ke arah Reva yang sudah selesai mandi dengan mengenakan baju santai. Reva sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil yang berwarna putih. Stella langsung menarik tangan Reva dengan kasar sampai gadis itu meringkis kesakitan. "Ma, lepaskan." Wanita itu bicara dengan wajah memberengut. "Apa yang telah kau lakukan tadi bisa membahayakan perusahaan kita. Apa kau mau jika kita jadi gelandangan jika sampai Haris melakukan apa yang dia ucapkan tadi?" Wanita itu bicara dengan emosi meluap-luap. "Ma, bayangkan saja jika sampai aku menikah dengan Haris, maka kita akan jadi keluarga tersohor dan tidak dipandang sebelah mata lagi oleh teman bisnis Papa." Reva mencoba meyakinkan Stella untuk mengikuti rencananya menyingkirkan Milka. Reva mencoba meyakinkan Stella jika dia sampai menikah dengan Haris maka keluarga mereka akan menjadi kaya raya dengan mendadak. Ya, usaha Papa Reva memang sangat besar, namun beberapa tahun terakhir perusahaan mereka sempat mengalami kebangkrutan dan hampir saja gulung tikar di saat yang sama Haris datang dan menaruh sahamnya di sana, bahkan sampai sekarang Haris masih terus memantau perkembangan perusahaan Papa Reva. Reva hanyalah gadis manja dan tidak punya sopan, dia sudah terbiasa dimanjakan oleh Stella sehingga wanita itu tumbuh menjadi gadis yang sombong dan juga tidak punya aturan. Contohnya jika Stella tidak pernah memanjakan Reva maka gadis itu tidak akan pernah berani menggoda suami orang lain walaupun dia menyukai Haris. Bahkan setelah kejadian tadi Stella masih mau bersekongkol dengan anaknya agar Reva menjadi istri kedua jika memang gadis itu tidak bisa menjadi istri pertama. Stella sangat gila harta, dia akan menghalalkan semua cara agar bisa tetap hidup mewah walaupun itu dengan cara yang salah. Tengah malam Milka membuka matanya perlahan, dia melihat infus yang sedang tertangkap di salah satu tangannya, dia menyadari jika sedang di rumah sakit. Matanya mulai menyapu seisi ruangan tersebut dan dia segera menarik tangannya dari genggaman Haris. Ya, Haris sejak tadi menunggu Milka namun dia tertidur sesaat sebelum wanita itu membuka matanya. Sedangkan Pak Rai dan juga Wenda sedang duduk di sofa yang berbeda di dalam ruangan itu. "Sayang, kau sudah bangun," ujar Haris dan Wenda segera berdiri dari posisi duduknya. Pak Rai langsung berdiri juga dari posisi duduknya, kemudian dia menghentikan langkahnya tepat di belakang Haris. Milka diam dengan membuang pandangannya, diam sangat geram jika mengingat tentang kejadian di kamar hotel tadi.
Wenda mendekati Milka dan Pak Rai segera memutar rekaman dalam ponselnya. Dia memberikan ponsel itu pada Wenda. Nak, itu semua salah paham. Cobalah kau lihat video ini terlebih dahulu, nanti kau pasti tahu kebenarannya, ujar Wenda dengan menyodorkan ponsel di hadapan Milka.